Apakah empat perkara ya Rasulullah? Apakah empat perkara yang sangat dianjurkan oleh Rasul agar dilakukan di dalam bulan Ramadan? Bunyi hadis itu, iktathiru arba'a khisalin fi Ramadan. Berbanyakkanlah empat perkara dalam bulan Ramadan. Dua perkara daripadanya bila kau lakukan, Allah reda padamu. Dan dua perkara lagi yang jika engkau lakukan, Ustaz ulang sekali lagi, perbanyakkanlah empat perkara di dalam bulan Ramadan. Dua perkara yang pertama, kamu sangat berhajat kepadanya. Dan dua perkara lagi, 3 dan 4, jika kau lakukan, Allah reda kepadamu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelaskan empat perkara tersebut yang sangat bagus kita perbanyakkan dalam bulan Ramadan. Dua perkara yang kamu sangat berhajat kepadanya, yaitu minta syurga dan mohon dilindungi dari neraka. Mintalah banyak-banyak di dalam bulan Ramadan. Sebab semua kita sangat berhajat kepada kedua-duanya. Kita berhajat masuk syurga, kita juga berhajat agar dilindungi, terhindar dari neraka. Adapun dua perkara lagi, jika kamu lakukan membuat kamu layak mendapat reda Allah, yaitu la ilaha illallah dan istighfar. La ilaha illallah, banyak-banyak baca di dalam bulan Ramadan. Wal istighfar, astaghfirullahalazim, banyak-banyak baca di dalam bulan Ramadan. Lalu ada seorang jemaah yang berpangkat datuk. Boleh tak Ustaz uraikan sedikit tentang empat perkara itu? Yes, ini uraiannya. Singkat saja. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita sangat berhajat untuk masuk syurga sebab kita yakin setelah kita mati, kita akan hidup balik nanti setelah hari kiamat. Setiap manusia akan lalui 5 alam. Ustaz ada sebut di dalam kitab wasiat. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam kubur dan alam akhirat. Kita saat ini berada di alam yang ketiga, alam dunia. Tak lama lagi kita akan mati, masuk kubur. Di dalam kubur ada azab, di dalam kubur juga ada nikmat. Namanya nikmat kubur dan azab kubur. Tapi di alam akhirat, lain lagi. Di sana hanya ada 2 tempat saja, syurga dan neraka. Syurga tempat orang-orang yang dulu beriman, beramal saleh, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ditempatkan dalam syurga. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Mereka kafir, mereka yang tidak mematuhi Allah dan Rasulnya, tempatnya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Betul tak semua kita sangat berhajat kepada kedua-dua ini? Nah, lebih-lebih lagi bila kita ini meminta perkara tersebut di dalam bulan Ramadan.
Apalagi bulan Ramadan dipanggil dengan bulan maghfirah, bulan ampunan Allah. Paling banyak manusia yang diampuni oleh Allah dan dijauhi daripada neraka adalah di dalam bulan Ramadan. Sehingga kita berdoa, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang Engkau bebaskan dari api neraka. Engkau bebaskan dari api neraka. Doa itu bagus kita baca dalam bulan Ramadan. Dan doa yang paling popular untuk dua perkara ini yaitu Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon redamu dan syurga, dan aku mohon dilindungi daripada murka dan neraka. Sebenarnya doa itu bukan khas untuk bulan Ramadan saja. Sepanjang tahun kita boleh baca doa itu. Termasuk doa Allahumma ja'alni min utaqaika minan nar. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang Engkau bebaskan dari api neraka. Di luar Ramadan juga boleh. Tapi dalam Ramadan sangat digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itu yang Ustaz maksudkan dua yang pertama. Adapun dua yang terakhir, 3 dan 4, jika kau lakukan Allah sangat reda kepadamu, yaitu la ilaha illallah dan astaghfirullah. Tentang kalimat tauhid la ilaha illallah ini, semua kita tahu betapa hebatnya. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling baik, yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar baby yang baru lahir hari pertama saja supaya diperdengarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu sebabnya baby disuruh agar diazankan di telinga kanan dan diqamatkan di telinga kiri, yang tentu saja di dalamnya itu terdapat asyhadu an la ilaha illallah. Nabi juga ada sebut, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang terakhir sekali ucapannya menjelang dia mati, la ilaha illallah, dia masuk syurga. Itu tentang la ilaha illallah. Bukan hanya dalam bulan Ramadan. Sepanjang tahun, banyak-banyaklah menyebut la ilaha illallah. Dan satu lagi, istighfar. Istighfar maknanya minta ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Nuh ayat 62, ayat 10 dan ayat 11. Menyebut tentang faedah dan kegunaan istighfar. Yang pertama, dengan istighfar kita akan murah rezeki. Dengan banyak istighfar, hujan akan turun. Dengan banyak istighfar, couple yang tidak dapat anak akan dapat zuriat insya-Allah. Allah akan jadikan untuk kita sungai yang mengalir, yakni kita akan dapat air. Sila rujuk ayat 10, 11 dari surat Nuh. Fastaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kamu kepada Tuhanmu. Niscaya Allah akan beri kamu ini. Banyak. Dan terakhir,
istighfar juga dapat menghindarkan kita daripada malapetaka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua perkara yang boleh mengakibatkan kamu terhindar daripada musibah. Pertama, selagi aku berada di tengah-tengah kamu. Dan yang kedua, istighfar. Ustaz ulang sekali lagi. Ada dua perkara yang boleh menyebabkan kamu terhindar dari malapetaka. Pertama, karena kewujudanku di tengah-tengah kamu. Dan yang kedua, dengan istighfar. Hadirin dan hadirat, Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita 15 abad yang lalu. Baginda tidak lagi bersama kita. Nah, kalau begitu tidak ada jalan lain supaya terhindar dari malapetaka. Tinggal satu saja. Apa dia? Istighfar. Istighfar. Boleh dengan istighfar panjang, boleh pendek. Astaghfirullahalazim, sudah cukup. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, lagi bagus. Begitu juga yang pertama, la ilaha illallah, sudah cukup. Kalau mau yang lebih panjang lagi bagus, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sebabnya Ustaz, karena memahami akan hakikat itu, perbanyakkanlah 4 perkara ini dalam bulan Ramadan. Ustaz selingi setiap 4 rakaat pertama tarawih. Ustaz akan banyak baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian ikuti dengan doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Memahami akan anjuran Nabi agar memperbanyak 4 perkara tadi. Ditambah pula tarawih, maknanya salat relax. Setelah 4 rakaat, relax. Minum syahid, tea, minum kopi. Baca zikir-zikir tadi. Kemudian tambah lagi 4 rakaat. Zikir lagi sebelum witir 3 rakaat. Boleh ikut, boleh tidak ikut. Itu hanya ijtihad Ustaz berdasarkan ilmu yang Ustaz miliki tadi atas anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita